Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya sungguh berharap kita tetap bersemangat, kita tetap tidak kehilangan gairah untuk belajar mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman, karena itu akan membuat kita lebih mengerti dan membuat kita lebih bersiap-siap di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan izinkan kami dengan pemeliharaan Tuhan sehingga kami kembali berjumpa dalam acara Menerima hari ini. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang peristiwa akhir zaman Tuhan, sehingga kami semuanya boleh mengerti rahasia-rahasia kebenaran tentang akhir zaman, khususnya supaya kami boleh menyiapkan diri kami secara sungguh-sungguh di dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah tuntas membahas tentang 7 sangkakala, dan kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan cawan murka Allah. Jadi ke-7 cawan murka Allah yang kita akan bahas pada kali ini. Kita akan membahasnya satu persatu. Perlu kita ketahui bahwa pencurahan ke-7 cawan murka Allah itu akan terjadi di muka bumi ini setelah seluruh orang yang diselamatkan diangkat ke awan-awan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan kemudian Tuhan Yesus akan turun menjejakkan kakinya ke bumi setelah pemerintahan antikristus sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Jadi pencurahan cawan murka Allah ketujuhnya itu terjadi setelah orang-orang yang diselamatkan, yaitu orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang benar, yang mati dalam Kristus itu dibangkitkan dan diubahkan, dan orang-orang yang hidup diubahkan juga, dan mereka akan menyongsong Yesus di angkasa yang datang kedua kali sebelum menjejakkan kakinya ke bumi dan menghancurkan pemerintahan antikristus dan segala pengikutnya. Di situ akan terjadi pencurahan ke-7 cawan murka Allah ini. Nah, kita akan membahas kali ini tentang cawan murka yang pertama. Pembacaan Alkitab diambil dalam Wahyu 16 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mengenai cawan murka yang pertama ini, kita melihat ada 3 hal yang kita pelajari dari ayat yang baru saja kita baca. Di situ dikatakan pada waktu malaikat yang pertama menumpahkan cawannya, maka terjadi penghukuman ke atas bumi. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi cawan murka yang pertama ini merupakan penghukuman yang terjadi ke atas bumi. Yang kedua, Bapak Ibu, penghukuman yang terjadi ke atas bumi berupa apa? Di sini jelaskan, timbul bisul yang jahat dan yang berbahaya. Jadi timbul bisul yang jahat dan berbahaya. Ini cawan murka yang pertama, ya. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa bisul yang jahat dan yang berbahaya ini menimpa kepada semua orang
yang memakai tanda dari binatang itu, yang memakai tanda antikristus dan yang menyembah patungnya. Jadi bisul yang jahat dan yang berbahaya ini akan menimpa kepada semua pengikut antikristus. Jadi itulah cawan yang pertama. Jadi cawan murka pertama berbicara mengenai penghukuman ke atas bumi. Cawan murka yang pertama berbicara mengenai bisul yang jahat dan yang berbahaya. Cawan murka yang pertama berbicara mengenai bisul yang jahat dan yang berbahaya akan menimpa semua pengikut antikristus yang memakai tanda dari antikristus dan yang menyembah patung antikristus. Ya, itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah membahas tentang cawan murka yang pertama. Biarlah segala pengetahuan ini akan menambah wawasan teologi kita, sehingga kita boleh makin mengerti tentang rahasia kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, khususnya mengenai cawan murka yang pertama ini, sehingga kami lebih lagi untuk takut akan Tuhan, lebih lagi mempersiapkan diri kami untuk lebih sungguh-sungguh dalam beribadah, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami semuanya boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.